Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa dalam khutbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Putra pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Menyambut akhir zaman kedatangan Kristus yang kedua kali dengan iman, harapan, dan cinta. Umat Allah terkasih, kalau kita membaca bacaan hari ini, begitu mungkin sepintas menakutkan. Karena sebelum nanti Kristus datang yang kedua kali, akan ditandai lebih dahulu berbagai macam fenomena tanda-tanda yang nyata. Matahari akan gelap, bulan tidak akan bersinar lagi, bintang-bintang akan berjatuhan dan kuasa langit akan runtuh. Kita mendengar gempa bumi saja sudah ketakutan. Kita mendengar berita seputar tsunami aja, kita sudah tidak bisa tidur. Apalagi kita mendengar berita yang begitu secara manusiawi amat sangat dahsyat karena bumi akan hancur luluh lantah. Berita ini disampaikan bukan untuk menakut-nakuti, bukan. Bukan untuk membuat kita gabut, cemas, bukan. Tetapi berita ini tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya, itu yang disebut dengan parusia. Dia akan datang untuk mengadili kita semua tanpa kecuali, baik yang hidup maupun yang mati. Sebagian untuk bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang hingga Tuhan datang dalam kondisi tetap kudus suci,
sebagian untuk kehidupan kekal. Tetapi sebagian untuk penderitaan, di mana di sana akan ada derita abadi, ada ratap tangis dan kertak gigi yang amat menyedihkan. Maka dari itu, kita lebih-lebih sebagai orang yang beriman, diharapkan mampu memaknai, menjadikan gelanggang panggung kehidupan yang kita jalani ini selalu berorientasi kepada keselamatan. Ada beberapa pesan penting yang dapat kita petik dan sekaligus sebagai sikap untuk memaknai saat waktu yang masih tersisa ini. Yang pertama, kita diminta untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kalinya dengan tetap berpegang teguh kepada Dia. Kita diminta untuk terus-menerus dalam segala situasi hanya mau mengandalkan Dia, entah kondisi kita apapun. Baik pada saat kita dalam kondisi yang serba baik-baik, ekonomi lancar, keluarga bahagia, keluarga damai, karir meningkat, kemudian banyak hal-hal, kemudahan sarana yang diberikan oleh Tuhan. Tapi mungkin juga pada saat-saat di mana kita sedang jatuh, kita sedang pailit, masa depan tidak jelas. Tapi yang pasti dalam kondisi apapun juga kita harus tetap berpegang teguh pada iman akan Dia. Kita diminta untuk tetap berdiri tegak dan hanya mengalami dan menemukan Dia dalam setiap peristiwa kehidupan. Maka yang hidupnya sulit selama hidup di dunia tidak boleh mengeluh, tidak boleh meratap, tidak boleh mengutuk, tidak boleh mengadili Allah. Tetapi harus menikmati, memasukkan hidupnya pada alurnya, pada rencananya, menikmati setiap prosesnya, dan menanti dengan penuh harap bahwa derita, kesulitan yang diterima dengan penuh cinta dan iman, ini akan menjadi medan mazmur kidung pujian yang berkenan bagi Allah. Mungkin juga bagi orang-orang yang sedang beruntung, mengalami banyak kemudahan, harus tetap rendah hati. Harus sadar bahwa apa yang diberikan Allah itu bukan milik, tetapi adalah anugerah yang diharapkan mampu sebagai jembatan untuk boleh semakin mengalami kedekatan, keakraban, dan sekaligus mempermudah perjalanan kita untuk menuju kepada Tuhan. Bukan justru menjadi penghalang. Maka, apapun bentuk peristiwa kehidupan yang kita jalani harus selalu berorientasi pada keselamatan jiwa. Tanpa kecuali termasuk saya. Jadi pesan ini menurut saya sangat penting, maka kita diminta untuk bagaimana tetap berpegang teguh, berdoa sambil berjaga-jaga, dan agar kelak ketika Tuhan memanggil Roy, saya mengenal suaranya dengan baik, dan kemudian saya mengatakan menyambutnya dengan penuh sukacita. Seperti seorang murid sekolah atau mahasiswa yang duduk di bangku kuliah, ketika sudah menyiapkan segala-galanya dengan baik, pelajaran-pelajaran sudah disiapkan, ujian-ujian nanti yang akan dilalui itu sudah dipersiapkan, dipelajari dengan baik. Maka tentu ketika ujian tiba akan bisa menyongsongnya dengan tenang, dengan damai, tidak gerusak-gerusuk, tidak takut, tidak galau, tidak cemas, tetapi dengan penuh sukacita menanti saat yang indah itu. Kemudian pesan yang kedua, kita diminta untuk bagaimana berani lepas bebas, memiliki kemerdekaan batin, karena dunia, hidupku, hidup Anda, hidup kita semua akan hancur. Dan kita pada akhirnya akan kembali kepada Dia. Ini mau mengatakan bahwa hidup kita ini ada batasnya. Kita diminta untuk bagaimana tetap terus berjaga-jaga, waspada, siap, sedia, bijak, bertanggung jawab, dan bahkan menyiapkan pertanggungjawaban apa yang kita lakukan di dunia ini. Bagaimanakah kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu setelah pengadilan terakhir ini terjadi? Semuanya sangat ditentukan bagaimana kita memainkan perang di gelanggang pentas panggung kehidupan. Dan disinilah kita menjadi tahu makna
Orang harus sabar dalam menderita. Kita menjadi sadar dan tahu bahwa rupa-rupanya benih kebaikan. Orang-orang yang gigih tekun untuk membawa orang-orang bertemu dengan Tuhan, mengalami cintanya. Orang-orang seperti ini pada akhir zaman akan bercahaya, seperti yang disampaikan oleh nubuat Daniel tadi. Derai cucuran air mata kesetiaan, kesiapan kita untuk memanggul salib tidak akan pernah sia-sia. Korban, silih, sikap kemurahan hati, perjuangan untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan, menjaga kesucian tidak pernah sia-sia. Tetapi justru pada saat Kristus datang yang kedua kali, semua orang yang setia akan menerima mahkota kemenangan. Dan disitulah kita akan melihat Kristus yang seutuh-utuhnya. Maka kita tidak akan pernah boleh untuk abai, tetapi harus berjaga, bersiap sedia, berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan dan tidak hanyut dalam hiruk pikuknya, glamornya dunia ini. Kemudian yang terakhir, kita diminta untuk bagaimana tetap terus membangun kebersamaan, saling mendoakan, saling menumbuhkan dalam iman, dan tetap terus membangun sikap tobat. Karena hanya dengan sikap tobat, maka mata hati kita, hidup kita terarah kepada Dia, dan kita berjuang untuk bagaimana menjaga akar hati, sikap kita tetap suci, murni, dan mata hati kita, iman kita, cinta kita, harapan kita hanya tertuju kepada Dia. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Umat Allah yang terkasih,